Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Lestari dengan NIM 120011055, kelas 4B Pendidikan Agama Islam. Di video kali ini, saya akan memaparkan terkait materi saya, yaitu tentang cara beriman kepada Rasulullah. Baiklah, penjelasan yang pertama yaitu pengertian dari iman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian menurut istilah berarti meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus manusia laki-laki yang terpilih, yang diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan wahyu tersebut harus disampaikan kepada umatnya sebagai pedoman dan petunjuk hidup, agar hidupnya selamat dari dunia hingga kelak di akhirat. Iman kepada Rasul Allah termasuk rukun iman yang keempat dari 6 rukun yang wajib diimani oleh setiap umat Islam. Yang dimaksud iman kepada para Rasul ialah meyakini dengan sepenuh hati bahwa Rasul Allah adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut para ahli, menurut Imam Baidawi, Rasul adalah orang yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syariat yang baru untuk menyeru manusia kepadanya. Sedangkan Nabi adalah orang yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Nabi Harun hanyalah Nabi, sebab ia tidak diberikan syariat yang baru. Ia hanya melanjutkan atau membantu menyebarkan syariat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa Rasul-Rasul Allah yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka dari golongan laki-laki. Tidak pernah ada rasul berjenis kelamin perempuan, dan jumlah rasul yang diutus sebelum Nabi Muhammad SAW di antaranya para rasul itu ada yang diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran dan ada yang tidak. Yang kedua yaitu B, cara beriman kepada Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, meyakini dengan penuh tanggung jawab akan kebenaran Nabi Muhammad dan apa yang oleh beliau bawa, sebagaimana Allah menandaskan tentang ciri orang yang bertakwa. Wallazi ja'a bisadqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun. Dan orang-orang yang membawa kebenaran atau Muhammad dan membenarkannya, mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Az-Zumar ayat 33. Yang kedua, ikhlas, mentaati Rasul dengan melaksanakan seluruh perintahnya dan menjauhi seluruh larangannya. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk, dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Yang ketiga, mengikuti ajaran pemikiran, pokok-pokok agama, hukum-hukum dan cabang-cabangnya sesuai dengan beliau ajarkan dengan ikhlas. Allah berfirman, "Fala wa rabbuka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka bima fima sajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajam mimma fadaita wa yusallimu taslima." Maka demi Tuhanmu, mereka tidak berfirman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran An-Nisa ayat 65. Yang keempat, mencintai beliau, keluarga, para sahabat, dan segenap pengikutnya. Rasulullah bersabda, yang artinya, tidaklah beriman seorang sehingga aku lebih dia cinta daripada orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kelima, meneladani akhlak dan kepemimpinan Nabi dalam setiap amalnya. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillah aswatun hasanah laman kana yarju jullaha wal yawmal akhirah wa zakarallahu katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu, yaitu orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut nama Allah. Al-Ahzab ayat 21.
banyak membaca sholawat dan salam kepada beliau terutama setelah disebut namanya. Yang keenam, waspada dan berhati-hati dari ajaran-ajaran yang menyelisih ajaran Nabi Muhammad, seperti waspada dari syirik, tahayul, bid'ah, khurafat. Itulah pertanyaan Allah. La taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ka du'a ifa'dikum ba'da qad ya'lamu allazina yatasallaluna minkum liwaza falyahzarul ladzina yukhalifuna an amri antusibahum fi fitnatun au yusibahum azabun alim. Janganlah kamu jadikan panggilan Rasul di antara kamu seperti panggilan sebagian kamu kepada sebagian yang lain. Sesungguhnya Allah telah mengetahui orang-orang yang berangsur-angsur pergi di antara kamu dengan berlindung kepada kawannya. Maka hendaklah kamu orang-orang yang menyalahi perintah Rasul dan takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. An-Nur surah 63. Lanjut yang C, yaitu sifat wajib dimiliki Rasul. Yang pertama, sidik, benar. Mereka selalu berkata benar di mana, kapan, dan dalam keadaan bagaimanapun. Mereka tidak akan berdusta atau khazib. Yang kedua, amanah, yaitu dapat dipercaya, jujur, tidak mungkin khianat. Yang ketiga, yaitu tabligh, artinya mereka senantiasa konsekuen menyampaikan kebenaran atau wahyu kepada umatnya. Tidak mungkin mereka menyembunyikan kebenaran yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, khidman, meskipun mereka harus menghadapi resiko yang besar. Yang keempat, yaitu fatanah, artinya semua rasul-rasul adalah manusia yang cerdas yang dipilih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin mereka bodoh atau idiot, yaitu balada. Khusus Nabi Muhammad SAW sebagai pemimpin para rasul, Sayyidul Mursalin, mendapat sanjungan dan pujian yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala disebabkan karena akhlaknya, sebagaimana tersebut dalam surah Al-Qalam ayat 4, yang artinya dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung. Quran surah Al-Qalam ayat 4. Yang D, menyebutkan jumlah rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termasuk ulul azmi. Nabi orang yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri tanpa berkewajiban menyampaikan kepada orang lain. Jumlah rasul yang diabadikan Allah dalam Al-Quran ada 25 orang. 25 rasul tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, Adam alaihissalam. Yang kedua, Idris alaihissalam. Yang ketiga, Nuh alaihissalam. Yang keempat, Hud alaihissalam. Yang kelima, Saleh. Yang keenam, Ibrahim. Yang ketujuh, Lut. Yang ke-8 Ismail, yang ke-9 Ishak, yang ke-10 Yakub, dan yang ke-11 yaitu Yusuf, yang ke-12 yaitu Ayub, ke-13 Zulkifli, ke-14 Su'aib, yang ke-15 Yunus, yang ke-16 Musa, yang ke-17 Harun, yang ke-8 Ilyas, 19 Ilyasa, 20 Daud, 21 Sulaiman, 22 Zakaria, 23 Yahya, 24 Isa, dan 25 yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul-rasul yang termasuk ulul azmi ada 5 rasul. Mereka adalah yang pertama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kedua Nuh alaihissalam, yang ketiga Ibrahim alaihissalam, dan yang keempat Musa alaihissalam. Yang E, rasul dan mukjizat. Mukjizat mempunyai arti dan peranan yang sangat penting bagi Rasul dalam melaksanakan tugas kerasulannya. Mukjizat memiliki 2 fungsi pokok, yaitu sebagai bukti bahwa orang yang memiliki adalah benar-benar utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai senjata untuk menghadapi musuh-musuh yang menentangnya. Mukjizat adalah peristiwa ajaib yang sukar dijangkau oleh akal kemampuan manusia.
Mukjizat juga dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu mukjizat kauniyah, adalah mukjizat yang berkaitan dengan peristiwa alam, seperti dibelahnya bulan menjadi 2 oleh Nabi Muhammad SAW dan dibelahnya Laut Merah oleh Nabi Musa alaihissalam dengan tongkat. Yang kedua, mukjizat syahsiyah, adalah mukjizat yang keluar dari tubuh seorang nabi dan rasul, seperti air yang keluar dari celah-celah jari Rasulullah SAW, cahaya bulan yang memancar dari tangan Nabi Musa alaihissalam, serta penyembuhan penyakit buta dan kusta oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang ketiga, mukjizat salbiyah, adalah mukjizat yang membuat sesuatu tidak berdaya, seperti ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar oleh Raja Namrud, akan tetapi api tidak mampu membakarnya. Dan yang terakhir, mukjizat aqliyah, adalah mukjizat yang rasional atau masuk akal. Contoh salah satunya adalah Al-Quran. Yang F, tugas Rasul. Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad SAW, yaitu yang pertama, memberi kabar gembira bagi orang-orang yang menaati risalahnya. Yang kedua, membimbing umatnya ke jalan yang benar sehingga memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Yang ketiga, memberi peringatan kepada orang-orang yang mengingkarinya, mengajak umatnya untuk menyembah hanya kepada Allah atau ajaran tauhid. Yang keempat, menyampaikan amanat dari Allah. Yang kelima, memberi peringatan kepada umat manusia. Yang keenam, memberikan kabar gembira dan peringatan. Yang ketujuh, membawa petunjuk dan agama yang benar. Yang kedelapan, menjadi teladan hidup bagi umat manusia. Yang G, fungsi iman kepada Nabi dan Rasul adalah yang pertama, menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Rasul itu benar-benar pilihan Allah. Yang kedua, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dan taat cara beribadah kepadanya, mendorong manusia untuk memiliki kepribadian yang luhur dengan cara menjadikan Rasulullah sebagai uswatun hasanah. Yang keempat, mempercayai ajaran-ajaran yang dibawa Rasul oleh Allah untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kelima, mengamalkan ajaran yang diberikan oleh Rasulullah. H, contoh beriman kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa para rasul adalah manusia biasa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan wahyu atau firman-Nya kepada umat manusia untuk dijadikan sebagai pedoman hidup. Yang kedua, mempercayai dengan sepenuh hati bahwa para rasul diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadikan teladan bagi manusia. Yang ketiga, membenarkan apa yang dibawa oleh para rasul dan menjadikan apa yang dibawa oleh rasul sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang Rasul dan Rasul yang terakhir. Sekian presentasi atau materi yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.